Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pembahasan kali ini tentang perkuliahan 10 April di 2020 ya. Kita akan membahas sampling distribution. Intinya ada pada 4 hal ini, yaitu tentang introduction terhadap metode sampling, kemudian introduction tentang distribusi sampling, distribusi sampel dari rata-rata sampel, kemudian distribusi sampel dari proporsi sampel. Kita akan menggunakan buku Jogja dan Kelly sebagai referensi. Oke, seperti biasa kita akan dahului dengan studi kasus yang penyelesaiannya akan kita lihat di akhir. Di sini untuk memanfaatkan tren tentang iced tea, satu kafe menawarkan minuman new tea namanya. Ya. Dia akan memberikan setengah harga di antara jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Ini ada Ani sebagai manajernya. Dia menentukan hal-hal yang ada dari data beberapa waktu yang lalu. Ini ada 43% pelanggan dari iced tea ini adalah perempuan. Dia dapatkan data ini. Kemudian ada 21% mereka adalah remaja-remaja wanita ya. Kemudian selain itu pelanggan juga menghabiskan rata-rata $4,18 pada iced tea dengan standar deviasinya 0,84. Setelah 1 bulan periode promosi berakhir, Ani mensurvei 50 dari pelanggan iced tea-nya dan mendapatkan 46% adalah wanita, 34% adalah remaja wanita, dan pelanggan yang menghabiskan rata-rata $4,26 terhadap minuman. Kemudian Ani ingin mengetahui atau menggunakan Ani ingin menggunakan informasi survei ini untuk menghitung probabilitas dari ini ada pelanggan yang menghabiskan rata-rata 4,26 pada minuman. Kemudian 46% atau lebih pelanggan iced tea adalah wanita. Dan yang tiga, ini ada 34% atau lebih pelanggan iced tea adalah remaja wanita. Menarik, kita akan pending dulu. Kita masuk dulu ke teori yang mendasarinya. Ini kita akan bicara tentang sampling ya. Ini adalah perbedaan antara satu parameter populasi dan statistika sampel. Coba kita lihat dulu perbedaannya secara literal ya. Jadi kalau kita bicara populasi, ini terdiri dari semua item of interest di dalam masalah statistika. Parameter populasi tidak diketahui. Kemudian ada sampel. Sampel adalah subset dari populasi atau bagian dari populasi. Statistika sampel dihitung dari sampel yang digunakan untuk menyimpulkan tentang populasi. Kemudian ada istilah bias. Bias adalah kecenderungan dari suatu statistika sampel secara sistematis estimasinya melebihi atau kurang dari populasi parameter yang seharusnya. Nanti akan kita bahas dengan lebih detail. Ini ada contoh penjelasan tentang sampel yang bias. Kasus klasik dari satu sampel yang jelek, yaitu bencana Literary Digest tahun 1936. Selama pemilihan presiden tahun 1936, Literary Digest meramalkan kemenangan besar dari Alfredo Landon atas Franklin Roosevelt atau FDR dengan margin kesalahan 1%. Namun hasilnya mereka salah. Franklin menang dalam pemilihan umum.
Jadi literally telah melakukan seleksi bias yang mengambil sampel tidak acak dan hanya dari keanggotaan mereka sendiri. Dan selain itu, dengan hanya tingkat respon 24%, literally memiliki banyak bias yang non-respons. Dalam bias selection bias, ini sangat tergantung pada siapa yang dipilih. Jika tidak melibatkan responden seacak mungkin, kemungkinan bias akan terjadi. Namun, dalam penelitian yang kurang menarik responden yang berbeda pandangan, misalnya, akan membuat yang ikut dalam survei yang mengisi hanya satu dari tipe responden, sehingga hasil penelitiannya akan condong ke arah pemilik yang sudah tertutup. Itu saja maksudnya. Hal ini juga jadi penyebab terjadinya bias. Jika kita bicara metode sampling, ini ada beberapa bentuk. Untuk yang awal ini adalah simple random sample. Jadi sekelompok sampel dari n observasi yang masing-masing memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Ini sebagian besar metode statistika menganggap sebagai simple random sampling. Walaupun begitu, di beberapa situasi, metode sampling lain memiliki keuntungan lebih dari hanya sekedar simple random sample. Misalnya ya, pada tahun 61, siswa menginvestasikan 24 jam per minggu dalam kegiatan akademik mereka. Sedangkan siswa hari ini belajar rata-rata 14 jam per minggu. Ini ada seorang dekan di sebuah universitas di California bertanya apakah kecenderungan ini mencerminkan mahasiswa di universitasnya. Kemudian universitas memiliki 20.000 mahasiswa dan dekan akan mengambil 100 orang sebagai sampel. Kita bisa menggunakan Excel untuk menggambarkan sampel acak sederhana dari 100 mahasiswa. Di Excel, formula, kemudian nanti insert function, nanti ada run between, ya, dan kemudian muncul box ini, ya, dan kemudian masukkan nilai yang ditunjuk. Dan kita akan mendapatkan hasil yang 100 pelajar tadi, ya, sangat acak. Atau ini ada 20.000 mahasiswa, hanya digunakan nomor urut saja. Kita baru belajar mendalami maksudnya. Dengan bantuan Excel, kita bisa pakai persamaan run between, ya, di sini seperti yang ditunjukkan tadi, ya. Kita akan dapatkan 100 mahasiswa sebagai sampel. Hasil yang lebih objektif adalah hasil yang lebih awal, bahwa hasilnya sudah oke. Kita bisa copy paste menjadi hanya teks seperti ditunjukkan pada kolom E ini. Jadi ini adalah hasil pengambilan satu kali sampel berjumlah 100 mahasiswa dari populasi mahasiswanya yang berjumlah 20.000 mahasiswa. Ada perapian data dengan sort nomor urut yang terkecil ke yang terbesar, ya, di sini. Sebagai pengingat awal, ini baru ID 100 mahasiswa yang terpilih. Belum ada data yang dimasukkan. Nanti kita akan kembali ke contoh ini. Ini ada bentuk lain dari metode sampling, yaitu stratified random sampling. Ini membagi populasi menjadi kelompok yang saling eksklusif atau mutually eksklusif dan kolektif, yang disebut strata. Saling eksklusif atau mutual eksklusif maksudnya independen antar observasi. Misal, jika kita kembali ke contoh 20.000 mahasiswa tadi,
kita mau kelompokkan dalam 4 angkatan. Misalnya angkatan pertama 2019, angkatan kedua 2018, angkatan ketiga 2017, angkatan keempat 2016 atau lebih tua ya. Coba lihat, mereka yang angkatan 2019 itu mutually eksklusif. Mereka tidak bisa menjadi angkatan sebelumnya. Begitu juga angkatan 2018 tidak bisa menjadi angkatan 2019 atau menjadi angkatan yang lain, dan seterusnya. Kolektif maksudnya sampel yang dipilih adalah ada di dalam populasi atau ruang sampel. Misalnya, tiba-tiba ada mahasiswa yang ke-20.001. Ini tidak mungkin karena jumlah mahasiswanya hanya 20.000 ya. Hanya mahasiswa yang 1 sampai 20.000 saja yang bisa masuk dalam satu sampel ya. Kemudian secara acak pilih pengamatan dari setiap stratum atau strata yang sebanding dengan ukuran stratumnya. Maksudnya, jika mau ambil proporsional sampel berdasarkan proporsi angkatan, maksudnya kita mau ambil proporsional ya, berdasarkan proporsi dari angkatan itu. Kemudian ada keuntungan, yaitu jaminan bahwa subdivisi populasi diwakili dalam sampel. Kemudian perkiraan parameter memiliki presisi yang lebih besar daripada yang diperkirakan dari sampling acak sederhana. Ini diperlihatkan sebagian dari populasi mahasiswa yang berjumlah 20.000 ya. Di sini nomor mewakili ID mahasiswa dan data angkatannya sebagai pengelompokannya atau stratanya. Misalnya ada 4 angkatan, 2019, 2018, 2017, dan 2016 atau lebih kecil ya. Atau kita balik di sini. Berikut rangkuman frekuensi ya, per angkatan yang diambil dari kolom B untuk melihat lebih rinci. Kalian bisa buka dan pelajari juga file Excel yang dikirimkan menyertai video ini ya. Dan berikutnya adalah sampel per angkatan. Di sini kolom H dilewatkan karena ada penyesuaian untuk angkatan 2018 dan 2019 di mana mahasiswa adalah diskrit bentuknya, tidak bisa dibagi ya. Dan adalah kesepakatan untuk menyelesaikannya. Di sini 26,5 menjadi 26, 27,5 menjadi 28 ya. Sehingga totalnya adalah 100 mahasiswa. Kemudian ini juga ada gambar pie chart tentang data 20.000 mahasiswa yang ada ya. Yang biru adalah 2016 atau lebih tua. Yang orange ini ada 2017, angkatan 2017. Yang abu-abu 2018. Yang kuning ya, 2019 ya. Oke. Nah, jadi kita akan pilih 100 sampel dari 20.000 jumlah populasi. Tidak jadi masalah jumlah populasi mahasiswa berbeda per angkatan. Ini kan berbeda-beda nih. 2016-nya ada 4.200, 2019-nya ada 5.500 misalnya. Oke, ini adalah 21 mahasiswa dari angkatan yang 2016 atau lebih tua yang terpilih menjadi sampel. Ini adalah 25 mahasiswa dari angkatan 2017 yang terpilih menjadi sampel. Ini adalah 28 mahasiswa dari angkatan 2019 yang terpilih menjadi sampel. Sedangkan ini adalah hasil pengamatan atau hasil pengambilan satu kali stratified random sample yang berjumlah
100 mahasiswa dari populasi mahasiswa yang berjumlah 20.000 mahasiswa. Oke. Ini stratified random sampling. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang metode pengambilan sampel yang lain, yaitu cluster sampling. Coba lihat di sini. Oke, ini ada cluster sampling ya. Dalam cluster sampling membagi populasi menjadi saling eksklusif atau mutually eksklusif dan kolektif kelompok atau collectively exhausted group yang disebut dengan cluster ya. Kemudian pilih cluster secara acak ya. Kemudian di sini ambil sampel di setiap cluster yang telah dipilih. Di sini kalau kita lihat tentang keuntungan dan kerugian ya, di sini pengklasteran itu lebih murah daripada metode sampling lainnya. Kemudian memang hasilnya kurang presisi daripada sampling acak, sederhana atau stratified sampling. Ya. Tapi ini berguna untuk mengklaster terjadi secara alami dalam populasi ya. Misalnya ini ya. Saya contohkan untuk pengklasteran. Ada penelitian tentang kesanggupan bayar oleh masyarakat Sumatera yang belum memiliki listrik. Ini ada 1000 desa yang belum memiliki aliran listrik di Sumatera. Misalkan kita asumsikan bahwa 100 keluarga ada di tiap desa ya. Maka ada 100.000 keluarga yang belum teraliri listrik. Kemudian ada penelitian yang ingin mengetahui tentang kesanggupan bayar warga Sumatera ini, sehingga listrik misalnya dari PLN itu bisa dipasang di sana. Ya. Dalam penelitian tentunya yang akan digunakan adalah sampel untuk menyimpulkan populasi, dan pemilihan sampel pun harus hati-hati. Misal, penelitian hanya memiliki anggaran dan waktu yang terbatas. Ini salah satu hambatannya. Maka diambil keputusan untuk melakukan cluster level 1. Level 1 maksudnya hanya memilih desanya secara acak ya, baru kemudian memilih keluarga yang ada di survei secara acak. Misalnya ada level 2, misalnya kita akan memilih provinsi dulu. Kemudian ada level 3-nya, kita memilih kabupaten dulu. Baru kemudian kita memilih desanya di level ketiga, baru kemudian memilih masyarakatnya. Itu juga bisa ya. Tapi di sini pada contoh yang sederhana ini, cluster yang sederhana ini, saya hanya ambil di level 1 aja. Saya langsung mengacak desa. Desa akan diacak, akan dipilih ya, secara acak. Nanti akan dipilih juga warga-warga desa yang terpilih tadi secara acak lagi. Jadi ada 30 desa yang akan dipilih dari 1000 desa yang ada, dan akan dipilih lagi 30 keluarga dari 100 keluarga yang ada di tiap-tiap desa. Ini contoh dari pengklasteran sampel. Ini ada perbandingan antara stratified dan cluster sampling. Dalam stratified, sampel terdiri dari elemen dari masing-masing grup ya. Jadi tadi misalnya perangkatan ada grupnya, ada angkatan ya, grup 2019, grup 2018, grup 2019, dan grup 2016 atau lebih kecil. Dan setiap grup itu ada sampel yang akan diambil dari sana. Ya. Kemudian juga di dalam cluster ya, juga terdiri dari elemen-elemen dari grup yang terpilih. Jadi tadi misalnya kita akan memilih desa, di tiap desa juga akan dipilih keluarga yang akan mewakili masyarakat di Sumatera. Tadi ada 30 desanya. Kemudian dalam stratified
random sampling ini lebih ditujukan untuk meningkatkan presisi hasil penelitian ya. Sedangkan dalam cluster sampling ini lebih kepada penurunan biaya dan penghematan waktu penelitian ya. Karena luasnya skop penelitian dan tadi dari Aceh sampai ke Lampung, dibandingkan kalau misalnya kita hanya melakukan stratified sampling katakanlah di satu universitas yang relatif terbatas ya. Oke, untuk metode sampling saya cukup sampai di sini dulu. Untuk pembahasan berikutnya, saya akan membahas dulu pengertian-pengertian berikut yang menjadi dasar ya. Ada variabel X, kemudian ada variabel rata-rata sampel X, kemudian ada distribusi variabel X. Ini adalah kumpulan semua variabel X tentunya. Kemudian juga ada distribusi variabel rata-rata sampel X, dimana ini adalah kumpulan dari semua variabel rata-rata sampel X. Di sini kita akan masuk ke pembahasan distribusi sampling dari rata-rata. Jika sebelum ini kita hanya mencoba melihat sampling yang terdiri dari satu sampling. Nah, sekarang kita ingin melihat distribusi dari sampling yang mencakup semua sampling yang mungkin. Kalau tadi di simple random sampling kita punya contoh 20.000 mahasiswa dan hanya ingin mengambil satu sampel saja yang berjumlah 100 mahasiswa ya, atau 100 observasi, dan kita tinggal menggunakan random sampling dan selesai. Nah, dalam pembahasan distribusi sampling, misalnya distribusi sampling dari rata-ratanya, maka jumlah sampling yang bisa kita hasilkan adalah kombinasi dari 20.000 dan 100. Jangan dihitung. Kombinasi masih ingat kan? Ada permutasi dan ada kombinasi. Harusnya masih ingat nih. Oke, kita mulai. Ini ada populasi yang digambarkan dengan parameter-parameter.
Satu parameter adalah konstan, di mana terkadang nilainya itu tidak diketahui dan hanya ada satu populasi. Jika kita bicara sampel, ini digambarkan dengan nilai-nilai statistik ya. Kemudian ini ada satu statistik adalah suatu random variable yang mana nilainya tergantung pada sampel random yang dipilih. Statistik digunakan untuk menyimpulkan tentang parameter populasi. Kemudian juga dapat menggambarkan multiple sampel random yang berukuran n. Berikutnya, di sini ada estimator, yaitu suatu statistika yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Misalkan X bar, rata-rata dari sampel, adalah suatu estimator dari mu, rata-rata populasi. Kemudian nanti ada istilah estimasi, yaitu nilai tertentu dari estimator. Misalnya rata-rata dari rata-rata sampel adalah suatu estimasi dari mu atau rata-rata populasi. Nanti ini ada distribusi rata-rata sampling. Setiap sampel random berjumlah n ditarik dari populasi, ini memberikan suatu estimasi dari mu, rata-ratanya rata-rata. Kemudian menggambarkan banyak sampel yang berukuran n menghasilkan banyak rata-rata sampel yang berbeda-beda, satu untuk setiap sampel. Kemudian distribusi rata-rata sampling adalah distribusi frekuensi atau probabilitas dari rata-rata sampel. Coba lihat ini ada X1. Ini adalah satu sampel random sampel yang digambarkan dari atau yang diambil dari populasi. Ini adalah single distribution dari nilai X. Ini diwakili oleh rata-rata X1, yaitu 5,57. Dan ini adalah random sampel yang kedua. Ini adalah random sampel yang keempat. Dan ini tentunya rata-ratanya. Kalau ini kita kemudian kelompokkan, ini menjadi rata-ratanya yang pertama ya. Ini rata-rata yang kedua, yang ketiga, dan ini yang keempat ya. Dan kita akan memiliki rata-ratanya rata-rata. Ini yang kita kenal juga dengan simbol X double bar ya. Rata-ratanya dari rata-rata. Oke, di sini kita akan bicara tentang expected value dan standar deviasi. Diberitahu bahwa expected value dari X adalah mu sebenarnya, dan expected value dari X bar itu juga sama dengan mu. Tolong dipahami. Oke, berikutnya ini varians dari X adalah sigma kuadrat ya. Kemudian standar deviasi dari X itu adalah kita bisa tuliskan SDX, itu adalah akar dari sigma kuadrat ya, atau sigma itu sendiri ya. Sedangkan standar deviasi dari rata-rata X, atau kita singkat dengan SD dalam kurung X bar, itu akan sama dengan sigma per akar N. Ini dikenal juga dengan standar error dari X. Kemudian
Ini ada contoh ya tentang rata-rata sampel. Misalkan bahwa ini terkait dengan pizza ya. Rata-rata dari pizza itu memiliki lingkaran sebesar 16 inci dan sigmanya atau standar deviasinya itu 0,8 inci. Nah, sekarang tentukan hal-hal berikut. Berapa expected value dan standar deviasi dari rata-rata sampel yang diturunkan dari sampel yang random. Untuk dua pizza, expected value dari rata-rata X atau kita kenal dengan mu ya, itu adalah 16. Standar deviasi dari X bar adalah sigma dibagi dengan akar N sama dengan 0,8 akar 2 ya, sama dengan 0,57. Coba lihat kembali. Untuk 4 pizza, expected value dari rata-rata X adalah mu ya, itu adalah 16 juga. Namun standar deviasi dari X bar adalah sigma dibagi dengan akar N sama dengan 0,8 dibagi dengan akar 4 yang hasilnya 0,40 ya. Artinya semakin banyak sampel yang diperhitungkan, data akan semakin memusat. Kemudian sampling dari distribusi normal ya. Untuk ukuran sampel N, distribusi sampel dari X bar adalah terdistribusi normal jika populasi dari X dari mana sampel ditarik juga terdistribusi normal. Jika X terdistribusi normal, maka kita bisa mentransformasi distribusi ke dalam variabel random normal standar sebagai berikut. Untuk distribusi sampling Z itu sama dengan X bar dikurangi expected value dari X bar ya, dibagi standar deviasi dari X bar. Atau kalau kita terjemahkan kembali menjadi X bar dikurang mu dibagi dengan sigma per akar N. Nah, untuk distribusi variabel X, maka Z-nya itu adalah X dikurangi rata-rata X dibagi standar deviasi dari X, yaitu X dikurang mu per sigma. Itu saja. Jadi beda antara yang sampling distribution dengan value of X ya. Contoh, jadi ini ada korespondensi antara variabel X bar dengan standar normal Z. Bisa dilihat dalam tabel ya, bagaimana nilai random variabel X bar diubah ke dalam nilai distribusi normal standar. Misalnya, variabel X1 bar yang bernilai 3 berhubungan dengan nilai Z yang jika kita masukkan rumusnya, kita akan dapatkan nilai negatif 2,39 ya, bla 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 dan seterusnya. Oke, ini ada contoh. Diberikan rata-rata populasi pizza adalah 16 inci dengan sigma atau standar deviasi populasinya adalah 0,8 inci. Tentukan hal berikut ya. Berapa probabilitas bahwa pizza yang dipilih secara random bernilai kurang dari 15,5 inci? Ukuran pizza yang menjadi konsentrasi kita dan berlaku sebagai variabel X ya. Kita cari nilai Z yang setara dengan ukuran pizza 15,5 ya. Jadi X-nya 15,5 ya. Masukkan rumus bahwa X dikurang X bar per standar deviasi itu adalah 15,5 dikurang 16 per 8. Itu adalah negatif 0,63.
Nah, ketika ditanya tentang probabilitas X yang kecil dari, jadi tidak samaan ya, probabilitas X yang kecil dari 15,5 itu setara dengan probabilitas dari distribusi Z yang kecil dari negatif 0,63. Coba kita lihat tabel distribusi Z yang negatif. Nilai Z-nya negatif 0,63. Lihat row negatif 0,6 dan lihat kolom 0,03. Maka kita akan dapatkan pertemuannya di 0,2643 ya. Jadi probabilitas X yang kecil dari 15,5 itu sama dengan probabilitas daripada Z yang lebih kecil dari negatif 0,63. Atau kita bisa dapatkan hasilnya adalah 0,2643 ya, atau setara dengan 26,43%. Nah, sekarang yang kedua, berapa probabilitas bahwa dua pizza yang dipilih secara random memiliki rata-rata yang kurang dari 15,5 inci? Konsentrasi kita tidak lagi pada ukuran satu pizza, namun pada ukuran rata-rata dua pizza yang dibandingkan dengan rata-rata secara keseluruhan atau populasinya. Jadi, kita cari nilai Z yang setara dengan ukuran rata-rata pizza 15,5. Jadi X bar-nya itulah sama dengan 15,5. Masukkan ke rumus ya, terdapat nilai Z-nya itu negatif 0,88. Karena apa? Karena di dalam mencari rata-rata ya, Z rata-ratanya, kita akan dapatkan rumusannya menjadi X bar dikurang expected value dari X bar per standard deviasi dari X bar. Nah, standard deviasi dari X bar ini itu adalah bukan sekedar sigma saja, tapi sigma dibagikan dengan akar N, sehingga kita dapatkan hasilnya negatif 0,88 ya. Nah, coba lihat probabilitas X bar yang lebih kecil dari 15,5 itu setara dengan probabilitas Z yang lebih kecil dari negatif 0,88. Coba kita lihat tabel distribusi Z yang negatif. Nilai Z-nya negatif 0,88. Lihat row negatif 0,8 dan lihat kolom 0,08. Kita dapatkan pertemuannya di 0,1894. Oke. Jadi probabilitas X bar yang kecil dari 15,5 itu setara dengan probabilitas Z yang lebih kecil dari negatif 0,88 adalah sebesar 0,1894, atau kalau kita presentasikan menjadi 18,94%. Amati bahwa probabilitas X bar itu lebih kecil dari probabilitas variabel X ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam teori central limit. Untuk populasi X dengan expected value mu dan standar deviasi sigma, distribusi sampling variabel X akan didekati dengan distribusi normal jika ukuran sampel atau N-nya itu cukup besar. Sebagai guideline umum ya, aproksimasi atau perkiraan distribusi normal dianjurkan ketika N-nya itu lebih besar atau sama dengan 30. Seperti sebelumnya, jika rata-rata X diperkirakan terdistribusi normal, kemudian kita bisa mentransformasi ke dalam distribusi normal menjadi Z ya, yaitu X bar dikurangi mu per sigma per akar N. Nah, jika populasi terdistribusi secara uniform ya,
Semakin banyak sampel yang diambil, ya, maka distribusi dari sampel-sampel tadi akan mendekati distribusi normal. Apalagi ketika N-nya itu N kecil, ya, jadi N sampelnya itu sebanyak 30. Ini sudah cukup untuk membentuk distribusi normal, walaupun populasinya terdistribusi secara uniform. Begitu juga ketika populasinya terdistribusi secara eksponensial, ya. Populasi ya, terdistribusi secara eksponensial. Semakin banyak sampel yang diambil, maka distribusi dari sampel tadi akan mendekati distribusi normal. Ya. Apalagi ketika N-nya 30 atau lebih, ya, sudah cukup untuk membentuk distribusi normal. Kemudian ada beberapa catatan di sini dalam Central Limit Theorem. Di sini dicontohkan ketika populasinya berbentuk uniform dan eksponensial, di mana 30 kombinasi sampel-sampelnya tetap akan membentuk distribusi normal. Apalagi jika populasinya berbentuk distribusi normal, bukan uniform, bukan eksponensial, ya. Nah, catatan yang lain, ini bagaimana jika jumlah observasi dalam satu sampel yang diambil adalah semua observasi di populasi. Tentunya ini perlu dijawab. Saya tinggalkan saja. Kemudian pertanyaan yang lain, mengapa ada sampel? Mengapa tidak semua populasi saja diambil langsung? Ini pasti berkaitan dengan tadi secara ekonomis, masalah waktu yang terbatas, ketersediaan dana yang terbatas dalam penelitian. Ini yang menjadi penghambat sehingga kita hanya mengambil sampel. Di sini bolehkah jumlah per sampel itu di atas 30? Misalnya 50 atau 100 dan lainnya. Boleh saja, ya. Semakin banyak harusnya semakin baik. Tapi pengambilan sampel seperti yang pertanyaan sebelumnya bukanlah semua yang ada di populasinya diambil sebagai sampel. Itu artinya populasi yang kita survei, ya. Sampel menandakan adalah sebagian dari populasi yang kita ambil. Ini adalah contoh dari kasus pembukaan, ya. Ani ingin menentukan apakah promosi pemasaran memiliki lingering effect pada jumlah uang yang pelanggan habiskan untuk iced tea. Jadi sebelum promosi rata-rata adalah sebesar 4,18 dolar. Dan dengan sigma atau standar deviasinya 0,84 dolar, 0,84 dolar. Berdasarkan 50 sampel pelanggan, ya, setelah promosi didapatkan X barnya atau rata-ratanya, pelanggan 50 pelanggan tadi adalah 4,26 dolar. Mari kita temukan probabilitas X bar yang lebih besar sama dengan 4,26, dimana N-nya lebih besar daripada 30, tadi kan 50, ya. Kemudian the Central Limit Theorem menyatakan bahwa X bar diperkirakan terdistribusi normal. Jadi coba lihat probabilitas X bar yang lebih besar daripada 4,26 ini itu identik dengan probabilitas Z yang lebih besar dari, kita pakai rumusnya, ya. Ini X bar min mu per sigma per akar N. Itu akan menjadi, kita masukkan angkanya 4,26 dikurang 4,18, ya, per 0,84 per akar 50. Sehingga kita dapatkan bahwa probabilitas Z itu lebih besar sama dengan 0,67. Dan ingat di sini bahwa distribusi Z itu hanya menangkap nilai yang lebih kecil dari. Berarti kita harus mengubah rumusannya menjadi 1 dikurang probabilitas Z yang kecil dari 0,67. Nah, ini baru kita bisa menggunakan tabel distribusi Z. Coba kita lihat.
nilai Z-nya 0,67. Berarti kita lihat di row 0,6 itu ada di sini ya. Dan lihat kolom 0,07. Nah, kita dapatkan pertemuannya di pertemuannya menunjukkan angka 0,7486. 0,7486 ya. Sehingga kalau kita balik ke yang tadi, ini probabilitas dari Z yang lebih kecil dari 0,67 itu 0,7486. Ketika kita masukkan, kita akan dapatkan bahwa probabilitas Z yang lebih besar dari 0,67 itu 1 dikurang 0,7486, sehingga hasilnya adalah 0,2514 atau 25,14%. Oke, yang untuk rata-rata udah kelar. Sekarang kita masuk ke proporsi. Kalau sebelumnya kita membahas distribusi rata-rata sampel, sekarang kita akan lihat proporsi sampel. Ini ada estimator juga, yaitu proporsi sampel atau P bar ya, P besar bar ya, digunakan untuk mengestimasi populasi parameter P kecil. Nanti kita juga akan menemukan estimasi. Estimasi adalah nilai tertentu dari estimator P bar. Nanti ada expected value dari sampel proporsi adalah proporsi populasi parameter. Ini, kemudian kita juga akan mendapatkan standar deviasi ya, dari proporsi sampel, itu adalah akar dari proporsi populasi dikalikan dengan 1 dikurang proporsi populasi dibagi dengan jumlah sampel. Ini yang akan kita pakai. Untuk teori central limit terhadap proporsi sampel sebagai berikut. Untuk tiap proporsi populasi ya, P kecil ya, distribusi sampel dari P besar bar diperkirakan terdistribusi normal jika ukuran sampelnya cukup besar. Sebagai guidelines yang umum ya, distribusi normal itu diperkirakan akan terpenuhi ya, ketika N dikalikan P adalah tadi probabilitas atau proporsi populasi ya, itu besar dari 5, dan atau N dikalikan 1 dikurang proporsinya itu juga harus besar dari 5 ya, besar sama dengan 5. Sebagai contoh, ini, jika proporsi sampel terdistribusi secara normal, kita akan mentransformasi ke dalam variabel random yang terdistribusi normal, yaitu Z ya. Nah, di sini rumusan Z-nya adalah P besar bar dikurangi expected value dari P besar bar dibagi dengan standar deviasi dari P besar bar. Dan ini kita akan dapat teruskan ya, bahwa P besar bar dibagikan dengan P kecil adalah rata-rata populasinya ya, rata-rata proporsi populasi ya, dibagi dengan P kecil dikalikan 1 dengan P kecil dibagi dengan N. Ketika nilai P bar adalah bagian dari variabel P besar bar memiliki nilai korespondensi dengan Z, nah juga merupakan bagian daripada distribusi Z ya, kita bisa menulis kembali rumusannya menjadi Z adalah P kecil bar dikurang P per akar dari P dikali 1 dengan P per N. Kita lihat penjelasan berikutnya.
Oke. Semakin banyak sampel, bentuk distribusi akan mendekati distribusi normal. Berikut ini ada contoh. Dari kasus pembukaan, Ani ingin menentukan jika promosi marketing memiliki lingering effect terhadap proporsi pelanggan, baik wanita ataupun remaja. Sebelum promosi, ya, P kecil itu 0,43 untuk wanita dan P proporsinya 0,21 untuk remaja. Berdasarkan 50 sampel pelanggan setelah masa promosi dapatkan proporsi wanita itu menjadi 0,46, yang proporsi untuk remaja menjadi 0,34. Sekarang kita diminta menemukan proporsi untuk proporsi rata-rata sampel yang besar dari 0,46, karena N besar dari 30, ya. Teori central limit menetapkan bahwa distribusinya diperkirakan akan menjadi normal. Ini bisa kita lakukan. Jadi untuk ini, maka probabilitas dari P bar yang besar dari 0,46 satu data masuk ke dalam distribusi Z, ya, yang rumusan yang ada, ini kita dapatkan probabilitas Z itu lebih besar daripada 0,43. Ingat bahwa kalau kita menggunakan distribusi tabel distribusi Z, ya, kita hanya mendapatkan probabilitas Z yang lebih kecil daripada 0,43. Maka kita akan mentransformasi sedikit atau mengolah untuk mengetahui P dan Z yang lebih besar daripada 0,43 itu sama dengan 1 dikurang probabilitas Z yang kecil dari 0,43. Nah, angka yang kecil dari 0,43 ini kita bisa lihat dari tabel distribusi Z. Dan kalau kita lihat kembali, maka kita akan dapatkan angka 0,6664. Nah, akhirnya bahwa probabilitas Z yang lebih besar daripada 0,43 itu adalah 0,3336. Di sini ada gambar yang kita bisa melihat angka 0,3336 itu dengan lebih visual, lebih membantu kita untuk memahami. Jadi rasa segitu saja. Selamat belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.